Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Awalia, NIM 2020-11328 dari kelas 3F Manajemen. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang permasalahan komunikasi di Umasri Hotel Badung. Sedikit pengertian mengenai komunikasi dan komunikasi organisasi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu antara lain memberi dan mencari informasi, mengajak individu lain melakukan apa yang kita inginkan atau mempersuasi, dan sebagainya. Pengertian komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai macam pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan komunikasi formal, informal, interpersonal, maupun juga komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi yang berjalan dengan baik sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dalam dunia kerja, komunikasi merupakan hal yang sangat baik dalam organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintahan, khususnya untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Di samping itu, sumber daya manusia juga penentu untuk tercapainya keberhasilan suatu usaha. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengurus yang mampu berprestasi, mempunyai produktivitas tinggi, bersemangat kerja tinggi, setia, dan mau bekerja sebaik mungkin demi kepentingan organisasi. Menurut Effendi 1992 146. Komunikasi organisasi sendiri dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada komunikasi lisan dan tulisan, komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi ke bawah, ke atas, ke samping, komunikasi formal dan informal, dan yang terakhir ada komunikasi satu arah dan dua arah. Yang pertama, komunikasi lisan dan tulisan. Hal ini sangat berhubungan dengan bentuk pesan yang akan disampaikan, karena sebagian besar interaksi manusia terjadi dalam bentuk ini. Yang kedua ada komunikasi verbal dan non-verbal. Dalam melakukan komunikasi ini juga kita dapat mengatakan verbal dan non-verbal dengan tujuan yang ingin disampaikan atau dengan isyarat muka dan gerak tubuh. Yang ketiga ada komunikasi ke bawah, ke arah, dan ke samping. Penggolongan komunikasi ini didasarkan pada arah aliran dan informasi di dalam suatu organisasi. Alur komunikasi ke bawah yaitu dilakukan manajemen ke pegawai atau mudahnya dari atasan ke bawahan. Alur komunikasi ke atas adalah dari bawahan ke atas. Alur komunikasi ke samping adalah dari karyawan yang setara dengan jabatannya. Yang keempat, ada komunikasi formal dan informal. Dalam penggolongan ini adalah gaya, tata krama, dan pola aliran komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi formal terjadi di antara karyawan melalui garis wewenang yang telah ditentukan oleh manajemen, dan menjadi tanggung jawab manajemen untuk menciptakan kondisi menyenangkan dan dalam proses ini. Komunikasi informal adalah komunikasi yang dilakukan tanpa memperhatikan struktur yang ada. Yang terakhir ada komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi dan ada dua kemungkinan dalam prosesnya, yaitu artinya feedback dari lawan bicara atau tidak. Jika ada, maka komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dua arah. Namun jika komunikasi yang dilakukan tanpa adanya timbal balik, maka komunikasi tersebut termasuk komunikasi satu arah. Selanjutnya ada saluran media komunikasi dalam organisasi, ada dua. Yang pertama ada saluran dan media komunikasi tertulis, yang kedua ada saluran dan komunikasi lisan. Yang kelima ada pola aliran informasi dalam organisasi. Dalam organisasi pasti adanya pola-pola komunikasi. Di antaranya yang pertama ada pola lingkaran, pola roda, pola Y, pola rantai, dan pola semua saluran atau bintang. Selanjutnya
Selanjutnya tentang permasalahan yang ada di Umasri Hotel Badung. Umasri Hotel merupakan salah satu hotel yang berada di Bali, tepatnya di Badung, Bali. Dalam suatu organisasi atau pekerjaan, pastinya komunikasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Di hotel ini pun pastinya terdapat beberapa permasalahan komunikasi. Di antaranya yang pertama, ada miscommunication karena pekerjaan yang kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga karyawan baru tidak jarang melakukan kesalahan yang akhirnya menyebabkan kerusakan pada alat atau barang hotel, dan kesenjangan tersebut menimbulkan kesan senioritas negatif antar karyawan yang mana pembagian tugas dalam mengerjakan job description dirasakan oleh karyawan baru. Selanjutnya, sering terjadinya konflik kecil antar karyawan. Contoh kecilnya yaitu menukar libur tanpa adanya konfirmasi yang jelas dengan karyawan lainnya, sehingga hal ini memberikan dampak kurang baik bagi pihak yang merasa dirugikan. Faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan di Umasri Hotel Badung tersebut ada 3. Salah satunya yaitu yang pertama ada minimnya komunikasi antara atasan dan karyawan, yang kedua miscommunication berkaitan dengan job description antara karyawan lama dan karyawan baru, dan yang terakhir ada miscommunication berkaitan dengan schedule kerja dan libur karyawan. Dalam menanggapi hal ini, manajer umum hotel ini melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu dengan melakukan komunikasi oleh atasan yang lebih intensif lagi sehingga atasan memiliki kesempatan sharing dengan bawahan dengan menetapkan jadwal untuk melakukan morning briefing setiap 3 kali dalam seminggu. Yang kedua, memberikan briefing kepada seluruh karyawan guna menumbuhkan komunikasi yang lebih positif dan meningkatkan teamwork di dalam bekerja. Selanjutnya, seharusnya jadwal yang dibuat diaktualisasikan dengan baik dan tegas. Maka dari itu, pembuatan schedule tentunya telah didasarkan pada kesepakatan dari seluruh karyawan, dan hal tersebut diatur oleh masing-masing supervisor tiap departemen. Menurut saya memberikan saran sebaiknya seorang manajer melakukan komunikasi dengan seluruh aspek dalam organisasinya agar tercipta lingkungan kerja yang baik, dan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Di samping itu, sebaiknya manajer umum selaku pemimpin Umasri Hotel Badung diharapkan lebih menumbuhkan komunikasi yang berlandaskan kekeluargaan sehingga dapat menciptakan komunikasi yang positif di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, karyawan lebih terbuka dan sesekali sebaiknya pemimpin menyusun jadwal untuk melakukan event maupun outing di luar kantor seperti Dharma Yatra ke Pura-Pura, outing ke tempat rekreasi agar seluruh anggota perusahaan bisa menyatu dalam situasi non-formal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan apapun itu yang tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.